Assalamualaikum. Salam sehat anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dalam cerpen, melanjutkan materi muatan bahasa Indonesia. Ingat, teks fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan imajinasi atau khayalan atau tidak nyata, atau bisa disebut juga dengan rekaan, yaitu teks yang dibuat yang bersumber dari cerita yang tidak nyata. Contoh teks fiksi. 1 adalah cerpen atau cerita pendek. Yang kedua adalah dongeng. Yang ketiga adalah fabel atau cerita binatang. Dan yang keempat adalah novel. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga penokohan atau watak. Yang keempat latar atau setting. Kelima alur. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Tema adalah topik dalam cerita. Misalnya, sebuah cerita bertema perjuangan, keadilan, kejujuran, keberanian, atau persahabatan. Kalau anak-anak masih ingat cerita rakyat mengenai Malin Kundang, berarti temanya adalah anak durhaka. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, atau bisa dikatakan orang-orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Jenis tokoh berdasarkan sifatnya ada 3. Nah, kita lihat ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita, biasanya sifatnya baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang sifatnya berlawanan dengan protagonis. Berarti tokoh yang sifatnya jahat. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis, adalah tokoh yang netral atau sebagai penengah dalam cerita tersebut. Kalau kalian ingat tokoh cerita dalam bawang merah dan bawang putih, maka kalian tentu lebih cepat mengidentifikasi. Bawang merah adalah tokoh yang antagonis, sedangkan bawang putih adalah tokoh protagonis. Yang kedua, jenis tokoh berdasarkan peranannya. Ada tokoh utama, ada tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita. Biasanya kalau kalian lihat dialognya, itu tokoh yang sering muncul berkali-kali melakukan dialog. Kemudian ada tokoh pendukung, yaitu tokoh yang kehadirannya mendukung jalannya cerita. 3 adalah watak atau penokohan. Apa itu watak? Watak adalah sifat dalam cerita. Sifat siapa? Sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kalau ada 5 tokoh dalam cerita, maka wataknya harus dijelaskan satu persatu. Kita bisa mengetahui watak atau penokohan melalui perilaku tokoh tersebut atau gerak tubuh perilaku tokoh tersebut. Yang kedua, melalui dialog atau percakapan tokoh tersebut. Jadi dari ucapannya atau bahasa yang digunakan, kita bisa mengetahui watak atau penokohan tokoh cerita.
Latar atau setting adalah waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita. Jadi, ada 3 jenis latar. Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu itu adalah waktu terjadinya cerita. Bisa kemarin, 2 tahun lalu, sore hari, malam hari, atau ketika matahari terbit. Berarti itu menggambarkan latar waktu pagi hari. Yang kedua adalah latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita. Misalnya di sekolah, di pasar, di kelas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah latar suasana. Suasana terjadinya cerita, misalnya sedih, gembira, terharu, misalnya lagi menakutkan atau menegangkan, dan lain-lain. Dari mana kita bisa tahu latar? Dari rangkaian cerita dari awal sampai akhir cerita tersebut. Yang kelima, alur atau jalannya cerita. Alur merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir, sehingga kita kenal ada 3 jenis alur. Yang pertama adalah alur maju, di mana cerita itu dirangkai dari awal sampai akhir cerita tanpa pengulangan. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu jalannya cerita itu dibuat dari keadaan sekarang, kemudian menceritakan keadaan tahun lalu atau sebelumnya. Itu namanya alur mundur. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Misalnya cerita itu menceritakan kejadian saat ini, kemudian mengingat kembali kejadian tahun lalu, dihubungkan lagi dengan kejadian tahun ini. Itu namanya alur campuran. Jadi secara umum dalam sebuah cerita itu awalnya alurnya dimulai dengan gambaran umum dari cerita, memperkenalkan tokoh-tokohnya, kemudian setting cerita, waktunya, kemudian wataknya. Setelah itu akan muncul konflik atau permasalahan. Setelah muncul masalah, maka akan dilanjutkan dengan puncak masalah atau klimaks, di mana terjadi pertengkaran antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Setelah ada masalah, kemudian timbul penyelesaian. Nanti akan ada ending atau akhir dari cerita. Yang keenam adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan bisa dilihat jika kita sudah menyelesaikan teks dari awal sampai akhir, baru bisa akan menyimpulkan apa amanat atau pesan dari cerita tersebut. Itu tadi mengenai unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Kita akan lihat contohnya, ada penggalan cerita pendek nih. Pagi itu, Tiara jalan-jalan di sekeliling kampungnya. Di tepi sungai, di dekat sawah, ia melihat ada benda yang berkilau terkena sinar matahari. Ia mendekati dengan rasa penasaran. Ternyata cincin berlian yang ia lihat. Ia mengamati orang sekelilingnya. Tak ada satupun orang yang ia lihat. Dengan cekatan, ia mengambil cincin tersebut. Segera ia memasukkannya ke kantong celananya. Berpikir tak ada orang yang melihatnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Ibunya menyarankan agar Tiara mengembalikan kepada pemiliknya.
Ada nama yang terukir pada cincin tersebut. Tiara harus mencari sang pemilik cincin tersebut. Kita analisis unsur-unsur intrinsiknya. Temanya adalah kejujuran. Kejujuran dari Tiara. Tokohnya ada dua, yaitu Ibu dan Tiara. Tiara bisa dikatakan sebagai tokoh utama. Ia bersifat protagonis. Kemudian tokoh pendukungnya adalah ibu. Ibu bersifat tritagonis. Penokohan berarti sifatnya. Sifat Tiara adalah jujur. Kemudian sifat ibunya bijaksana. Ingat ya, sifat atau penokohan ini bisa banyak. Misalnya Tiara selain jujur, dia juga baik hati ya. Latar ada 3. Latar waktunya berarti tadi pagi hari. Tempatnya di tepi sungai dekat sawah. Suasananya penasaran setelah melihat dari cincin berliannya. Kemudian alurnya diceritakan adalah alur maju. Amanatnya adalah jika menemukan barang orang lain maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu tadi contoh cara mencari unsur intrinsik cerpen. Silahkan anak-anak ulang kembali jika kurang paham. Itu tadi mengenai unsur intrinsik cerita yang terdiri dari 6 unsur. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengulang kembali jika memang belum paham. Sampai jumpa.